tafsir. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita kaji pada malam ini adalah potongan ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 222 dan berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adha. Katakan dia itu haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah, hindarilah istri kamu itu pada waktu haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jangan kalian mendekatinya sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, datangilah mereka atau gaulilah mereka menurut yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan Allah suka dengan orang yang suci. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kamu itu ibarat ladang bagi kamu. Fatuhantakum anna syi'tum. Datangilah ladang kamu itu menurut maunya kamu. Waqaddimu li anfusikum. Dan berbuatlah, lakukanlah untuk diri kalian. Wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh. Ketahuilah bahwasanya kalian pasti akan bertemu dengan Dia. Wa basyiril mu'minin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah kalian menjadikan Allah itu sebagai penghalang bagi sumpah kalian untuk kalian berbuat baik, kalian bertakwa dan melakukan perbaikan di antara manusia. Wallahu sami'un 'alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak akan menghukum kalian pada sumpah kalian yang tidak serius, bermain-main pada sumpah. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah akan hukum kalian dengan apa yang dilakukan oleh hati kalian. Wallahu ghafurur halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Lilladzina yu'minuna min nisa'ihim tarabbusum arba'ati ashhur. Bagi orang-orang yang mengila istri mereka diberi kesempatan 4 bulan. Fa in fa'u, jika mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamu talaq fa innallaha sami'un 'alim. Jika mereka memang bertekad untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para jemaah yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kaji ini, bagian awal dari ayat yang kita kaji ini berbicara tentang masalah haid. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Anna al-yahuda kanat idha hadatil mar'ah minhum lam yuwakiluha wa lam jabimuha fil buyut. Kata sahabat Anas, orang-orang Yahudi apabila ada di antara istri mereka yang haid, mereka enggak mau sama makan dengan istrinya itu, dan mereka enggak mau bersama-sama di dalam kehidupan dalam rumah tangga mereka. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Qul huwa adha. Katakan, haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhi, hindari istri kamu dikala dia dalam masa haidnya. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Dan jangan kalian mendekatinya dalam kurung menggaulinya sehingga dia istri kamu itu suci.
Para jemaah yang sebenarnya inilah ayat yang menjelaskan bagaimana tentang permasalahan haid dikala seorang wanita ataupun istri dengan penyakit bulanannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya haid itu adalah penyakit, suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap wanita dari anak Adam yang ada. Penyakit itu akan terus berputar dalam putaran bulan dan di suatu saat akan berakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu penyakit. Maka jauhi, tinggalkan istri kamu, dalam kurung jangan kamu melakukan hubungan istri, hubungan suami istri dengan istri kamu itu pada waktu dia dalam keadaan haid. Para jemaah yang setelah turun ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang permasalahan haid, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali an-nikah. Ungkapan lain dari kata-kata hubungan suami istri. Apapun yang terkait dengan kehidupan kamu, silakan kamu lakukan dengan istri kamu yang sedang haid itu, kecuali hubungan suami istri. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sama makan, sama tidur bersama, bermain-main dalam tanda dua petik dengan istri, enggak jadi masalah. Para jemaah yang saya muliakan, itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, lakukan segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Ketika hal ini sampai kepada orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, "Ma yuridu hadzal rajul an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi." Apa yang dimaksud oleh seorang ini dengan persoalannya? Selalu saja dia itu dikala ada persoalan, dia berbeda dengan kita. Para jemaah yang sebenarnya ada sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bashar datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, innal yahud qalat kada wa kada, afala nujabiruhunna?" Ya Rasulullah, orang Yahudi komentarnya begini-begini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun ini. Bolehkah ya Rasulullah kami menggauli istri kami? Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta zananna an qad wajada alaihima. Wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berubah sehingga kami merasa bahwasanya Nabi merasa gak enak dengan sahabat ini. Fakharaja, Nabi keluar, fastaqbalahu mahiyatan bil laban ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat itu memberikan susu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa arsala fi atanima, Nabi mengikuti sahabat itu, fasaqahuma, kemudian Nabi memberikan minuman kepada sahabat itu. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan lakukan segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Para jemaah mereka, inilah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini disimpulkan, apapun yang terkait dengan kehidupan bersama dengan wanita atau istri yang sedang haid itu hukumnya boleh-boleh saja. Sama makan, sama tidur, bermain-main dengan segala sesuatunya. Yang tidak boleh adalah hubungan suami istri. Para jemaah yang disampaikan seperti itu, dan ini diperjelas di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan permasalahan boleh segalanya kecuali hubungan suami istri. Seperti yang diriwayatkan dari Masruq yang mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata Masruq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma yahillu lirrajul min imra'ati idza kanat haidan?" Apa yang halal bagi seorang laki-laki terhadap istrinya dikala istrinya itu lagi haid? Kata Aisyah menjawab, kullu syai'in illa al-jima', segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Semuanya boleh kecuali hubungan suami istri. Para jemaah sebenarnya seperti itulah permasalahannya, dan ini yang dikatakan hukum
hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, ya, kecuali hubungan suami istri. Para jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar kita mematuhi hukum yang sudah ditetapkan. Kalau terjadi ada seorang lelaki dalam kurung suami melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sedang haid itu, bagaimanakah hukumnya? Para jemaah yang saya muliakan, ada dua pendapat yang dikemukakan tentang permasalahan ini. Apabila ada seseorang yang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang sedang haid itu, dia berdosa. Dia harus istighfar, minta ampun kepada Allah dan menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yang sudah melanggar ketentuan yang ada. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipatuhi, ternyata dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jemaah saya mengatakan, apakah setelah seseorang itu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pelanggaran yang dilakukannya, dia masih akan dikenakan kafar, sanksi? Ada dua pendapat. Yang pertama, dia mengatakan ya. Yang satu lagi mengatakan tidak. Yang mengatakan ya ada kafarat, dalam kurung ada sanksi terhadap perbuatan yang dia lakukan itu, ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ahlus Sunnah berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang Nabi ditanya tentang seseorang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Kata Nabi, tasaddaq bidina atau nisfudina, dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar, kata Nabi SAW. Jadi seperti itu. Sementara pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i mengatakan la syai'a fi dzalik, tidak ada kafarat, tidak ada sanksi, harus bersedekah. Bal istaghfirullah azza wa jalla. Tapi dia harus beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau terjadi ada seseorang yang menggauli istrinya sementara istrinya dalam keadaan berhalangan seperti ini. Para jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum Allah. Kalau istri kamu itu sudah suci, silakanlah datangi, dalam kurung gauli menurut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang saya muliakan, yang dimaksudkan suci itu bagaimana? Apakah dengan putusnya atau berhentinya darah haid itu, atau sesudah dia mandi wajib? Jawabnya sesudah dia mandi wajib. Putus atau habis darah haid yang ada, berhenti, kemudian setelah itu dia mandi, dia baru dibolehkan. Jadi kalau dia belum mandi, ulama sepakat belum boleh. Putus, berhenti yang namanya darah haid itu, kemudian dia mandi, baru boleh digauli. Jadi bukan hanya dengan udah berakhir, udah putus, udah berhenti, kemudian belum mandi digauli. Ulama sepakat bahwasanya itu tidak boleh. Jadi harus dengan mandi wajib, baru hubungan suami istri itu dibolehkan. Para jemaah yang saya muliakan, adalah Ibnu Hazm, Abdullah bin Hazm Az-Zahiri, dari mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri satu mazhab dari Ahlus-Sunnah. Dia dengan ayat ini menyimpulkan, Abdullah bin Hazm Az-Zahiri menyimpulkan bahwasanya kalau seorang istri itu sudah suci, wajib seorang suami menggauli istrinya. Jadi tidak boleh selama dalam masa sucinya tidak digauli. Ini pendapat dari Ibnu Hazm. Demikian juga dari mazhab Az-Zahiri yang berdasarkan kepada ayat Allah, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Apabila istri kamu itu sudah suci, ya datangilah, jauhilah menurut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak sampai kepada wajib, ya sunnah hukumnya mengauli istri dalam masa-masa sucinya itu. Ya, pada yang saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di ujung ayat ini mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang selalu bertaubat. Allah suka dengan orang yang suci. Karena wanita dalam keadaan haid itu dikatakan dalam keadaan kotor, dalam keadaan berpenyakit, maka tidak selayaknya lah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang berhalangan itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kamu itu ibarat ladang bagi kamu. Silakan kamu datangi ladang kamu itu menurut mau kamu. Waqaddimu li anfusikum, dan lakukanlah sesuatu untuk diri kamu, dalam kurung untuk kamu mendapatkan kuasa umpamanya, atau kamu ingin mendapatkan keturunan dengan bergaul bersama dengan istri kamu itu, silakan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, ketahui bahwasanya kalian pasti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril mu'minin, beri berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Para jemaah yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjelaskan kepada kita betapa yang namanya suami dikala menggauli istrinya, silahkan dari arah manapun, dari depan, dari belakang, yang jelas di tempatnya sebagaimana yang ditetapkan. Muqbilatun wa mudbiratun idza kana dzalika fil farj. Silakan mau dari depan, dari belakang, kata Nabi, yang jelas di tempatnya, di farjnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya berikan, ada keyakinan di kalangan orang Yahudi, apabila ada seorang suami menggauli istrinya dari arah belakang, tetap di tempatnya. Keyakinan di tengah orang-orang Yahudi, nanti kalau dia menggauli istrinya dari arah belakang, itu anaknya akan terlahir julid, matanya dia julid. Para jemaah saya berikan, kali ini dipertanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Nah, ayat ini menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan sahabat kepada Nabi. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Silakan, ya, kalian datang istri kalian menurut mau kalian. Ya, sebab istri kalian itu ibarat ladang bagi kalian. Para jemaah yang saya berikan, permasalahan ini adalah permasalahan yang demikian ditegaskan oleh agama, betapa boleh, ya boleh. Tapi yang jelas masalah kehidupan rumah tangga terkait dengan hubungan suami istri ini tidak boleh diceritakan kepada orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian mengecam apabila ada seseorang yang bercerita kepada temannya tentang dia di dalam hubungannya dengan istrinya, dalam hubungan suami istri. Nabi mengatakan orang yang seperti itu adalah orang yang tidak punya rasa malu, ibarat syaitan yang tidak punya rasa malu. Makanya permasalahan ini adalah ya permasalahan hukum yang harus diketahui, tapi tidak boleh diceritakan kepada orang-orang yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita ya betul-betul dengan hukum yang sudah ditetapkan, tapi janganlah hal ini diumbar, diceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mau. Ya, Allah hanya katakan ini hukum yang kalian harus tahu sebagai suami istri di dalam kehidupan rumah tangga, dan ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, demikian juga yang sudah dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para jemaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila ada orang yang dia sengaja melanggar, Allah akan mintakan pertanggungjawaban dari apa yang dilakukannya, dari perbuatan-perbuatan yang kita katakan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini mengatakan, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya patuhi apa yang dikatakan oleh Allah. Ya, yakin kalian bahwasanya kalian nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mintakan pertanggungjawaban perbuatan kamu yang melanggar. Dan dengan ini, ya orang-orang yang beriman akan mematuhi makanya kata Allah, wabasyiril mu'minin. Beri berita gembira orang-orang yang beriman, yang mau taat, yang mau patuh dengan apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, berikut, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu samii'un 'alim. Jangan kalian menjadikan Allah itu sebagai penghalang bagi sumpah kalian yang ada untuk kalian berbuat baik, untuk kalian bertakwa, untuk kalian melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah orang. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para jemaah yang saya berikan, ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah ayat yang menjelaskan tentang sumpah yang diucapkan oleh seseorang. Artinya, kalian dengan sumpah yang ada, kalian katakan demi Allah, jangan dengan sumpah yang ada menghalangi kalian untuk berbuat baik, untuk melakukan silaturahim atau untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Jangan gara-gara sumpah kamu yang ada, kamu terhalang untuk berbuat baik, untuk bersilaturahim, atau untuk melakukan apa yang dikatakan maslahat di dalam kehidupan. Jadi bagaimana kalau saya sudah bersumpah, langgar sumpah kamu itu dan kamu lakukan perbuatan baik yang ada di hadapan kamu? Maka baik sebenarnya ini ditegaskan oleh Allah apabila seseorang itu betul-betul serius dengan sumpah. Demi Allah, katanya pakai nama demi Allah. Demi Allah, aku tidak akan pernah mau lewat di depan rumah orang itu. Satu contoh dalam kehidupan kita, saking bencinya dia dengan orang itu. Para jemaah yang saya muliakan, ternyata dengan dia bersumpah seperti itu, dia terhalang untuk datang ke masjid. Dia selama ini ada jalan, tapi di suatu saat jalan yang biasa dijalaninya tertutup dan dia harus lewat di depan rumah orang yang dia sudah bersumpah dengan kalimat sumpah seperti ini. Maka dia terhalang untuk beribadah di masjid, untuk mendengarkan kajian agama, atau apa saja yang kita katakan. Dia pernah bersumpah dan sumpahnya itu serius. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah. Jangan kalian jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kalian yang ada. Kalian tidak bisa berbuat baik, kalian tidak bisa melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Para jemaah sekalian, kan kalau terjadi seperti itu, seseorang boleh saja melanggar sumpahnya yang pernah diucapkannya tadi, tapi dia harus bayar kafarah. Ada sanksinya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis mengatakan, man halafa ala yamin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yamini wal yaf'al alladhi huwa khair. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian dia melihat yang lain ternyata lebih baik dari apa yang sudah disumpahkannya tadi, hendaknya dia membayar kafarat dari sumpahnya itu dan lakukanlah yang lebih baik itu. Kalau saya terpaksa harus melanggar sumpah saya yang ada demi untuk saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang sifatnya lebih maslahat, ya saya boleh. Dia melanggar sumpah saya yang ada, tapi saya harus bayar kafarat. Para jemaah yang saya muliakan, tentang kafarat sumpah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
Al-Maidah pada ayat ke-89. Yang jelas ini ya sumpah serius, betul-betul. Dalam ya Al-Maidah 89 Allah katakan la yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum. Allah enggak hukum kalian dengan kalian main-main, enggak serius pada sumpah kalian yang ada. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Tapi Allah akan hukum kalian, berikan sanksi apabila kalian memang memantapkan sumpah itu, meneguhkan, menegaskan sumpah itu. Fakafaratuhu, kafaratnya, sanksinya, it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari standar apa yang kalian beri makan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhu, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin itu. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Sudah tidak ada. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mampu, fasyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itu kafarat sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Wahfazu aymanakum, jaga sumpah kalian itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Demikian Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Para jamaah sebenarnya ini ayat yang menjelaskan kafarat sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin dengan standar yang dia beri makan kepada keluarganya. Kira-kira makan kamu ya satu hari itu berapa? Ya. Nah, berikan kepada 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin itu. Memberi pakaian, dikatakan pakaian yang bisa menutup aurat seseorang dan bisa dipakaikan untuk sholat. Contoh, kalau kita laki-laki umpamanya ada sarung 1, baju takwa 1, itu diberikan kepada 10 orang miskin. Atau memberikan budak sudah tidak ada. Nah, yang gak mampu puasa 3 hari, gak ada uang saya untuk bayar kafarat seperti itu, ya sudah puasa dong. Ya, sebagai ya kafarat dari sumpah yang ada. Para jamaah yang saya kan seperti itu, dan ini adalah sumpah yang serius. Makanya ketika seseorang itu bersumpah, kamu benar dengan sumpah kamu itu. Ya, jangan-jangan nanti kamu langgar sumpah kamu itu. Jangan sembarangan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira seperti itu. Jadi dalam ayat yang kita kali ini Allah katakan, la yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum. Allah enggak hukum. Iya, kalau sekiranya kalian itu enggak serius pada ya sumpah kalian yang ada, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan hukum kalau itu memang ya hati kalian memang mengatakan seperti itu, memang itu muncul dari hati kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kalau seseorang itu tidak serius dengan sumpahnya, enggak jadi katanya. Ya enggak ada hukum kafarat sumpah untuk dia. Tapi kalau dikatakan kamu benar dengan sumpah kamu itu, benar katanya. Kamu sadar dengan sanksi dia dari sumpah kamu itu, akibat dari sumpah kamu itu nantinya? Saya tahu betul. Dan dia memang betul serius dengan sumpahnya itu. Ya, kalau di suatu saat dia harus melanggar sumpahnya, kena kafarat. Dia harus bayar kafarat. Para jamaah yang sebenarnya demikian juga apa yang ada di dalam ucapan sekarang di dalam kehidupan masyarakat Arab, kita katakan demikian. Kalimat itu sebenarnya kalimat sumpah. Wallahi itu kalimat sumpah, tapi penggunaan kalimat wallahi sekarang ini di dalam kehidupan pergaulan bukan sumpah. Ya, wallahi. Ya. Itu bukan sumpah, tapi hanya sebagai suatu penegasan. Benar. Di dalam kehidupan masyarakat Arab, kata-kata wallahi ini biasa, tapi itu bukan dikatakan sebagai sumpah. Itu hanya sebagai suatu penegasan. Kalau kita pindahkan kepada bahasa kita, ketika seseorang bertanya wallahi, benar, betul lah, gimana? Kira-kira gitu dia mengerti. Jadi dia bukan sumpah.
Para jemaah saya melihat apa yang ada di dalam kehidupan yang kita katakan itu bukan sumpah, ya bukan sumpah. Yang sumpah itu betul-betul adalah kalimat yang dengan serius dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang masalah sumpah yang ditegaskan oleh Allah kepada kita. Kemudian berikut para jemaah yang saya melihat, lilladzina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang-orang yang mengilah istrinya diberi kesempatan 4 bulan. Ilah, para jemaah sebutkan, ilah adalah seorang suami bersumpah dengan nama Allah tidak akan menggauli istrinya. Dia ucapkan kalimat itu, saking kesalnya umpamanya, marahnya dia kecewanya dia kepada istrinya, dia bilang, demi Allah saya tidak akan gauli kamu lagi, malas saya. Kalimatnya pakai demi Allah, dan itu serius, bukan main. Ya. Apabila ada seorang laki-laki yang mengilah istrinya, bersumpah tidak akan menggauli istrinya, seorang suami itu diberi kesempatan selama 4 bulan. Betul tak kamu dengan sumpah kamu? Betul. Diberi tengah waktu 4 bulan. Ya. Fa inna Allah ghafurur rahim. Jika seseorang itu kembali dalam kurung menarik sumpahnya atau melanggar sumpahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang saya berikan, kalau di dalam masa 4 bulan itu, ya, kemudian dia menggauli istrinya, ya, maka halal saja, tapi dia harus bayar kafarat karena dia sudah dengan kalimat sumpah. Ya, katanya 4 bulan nggak akan gauli saya, kata istrinya umpamanya. Sudah tahan saya, nggak bisa saya. Kata suami seperti itu, maafkan saya. Nah, kita sudah sumpah dulu itu, kenal kafarat sumpah. Ya, dia harus bayar kafarat sumpah. Nah, para jamaah yang saya berikan, permasalahan ini adalah masalah hukum yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan, oke, kamu bersumpah tidak akan menggauli istri kamu, tapi hanya diberi tenggang waktu 4 bulan. Ya. Kalau Allah wa in azamut talaq fa inna Allah sami'un alim. Kalau memang ya orang itu berniat betul-betul untuk menceraikan istrinya, ya maka ya terjadi cerai itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Cuma para jamaah yang saya benar, kalau sekiranya berakhir masa 4 bulan sebagai tenggang waktu yang diberikan kepada suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya itu,